Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdan Story. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan cerita berjudul Kutukan dari Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan seperti apa cerita kali ini? Langsung saja kita mulai. Malam itu, hujan turun deras membasahi sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Di sebuah rumah kayu yang sudah tua, seorang perempuan tua terbaring lemah di ranjang. Perempuan itu bernama Mbak Surti, sosok yang dikenal keras sekaligus penuh rahasia. Konon Surti muda pernah belajar ilmu hitam dari seorang dukun di hulu sungai. Namun ia selalu menolak bila ada yang menyinggung soal itu. Di samping ranjang, berdiri seorang gadis muda bernama Ratna, anak tunggal Surti. Dengan wajah pucat, Ratna menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Ratna," suara Surti bergetar. Matanya sayu menatap langit-langit kamar yang remang. "Kalau ibu sudah tiada nanti, jangan sekali-kali kau tinggalkan rumah ini, apapun yang terjadi. Janji, nak." Ratna terdiam. Hatinya ingin menolak. Baginya rumah itu penuh kenangan buruk, sunyi, menyeramkan, dan terlalu jauh dari perkampungan. Namun ia tak kuasa membantah ibu yang sedang sekarat. "Iya, Bu, Ratna janji," jawabnya lirih. Senyum tipis mengembang di bibir Surti. Tapi senyum itu justru membuat suasana semakin aneh, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa jam kemudian, Surti menghembuskan napas terakhirnya. Ratna sempat tinggal sendirian di rumah itu. Malam pertama setelah pemakaman, ia mendengar suara-suara aneh. Lantai kayu berderit seakan ada orang yang berjalan. Dari dapur, terdengar suara piring beradu. Padahal ia tak memasak apapun. Yang paling membuatnya takut adalah suara lirih yang sering terdengar dari kamar ibunya. "Ratna, jangan pergi." Awalnya Ratna mencoba menganggap semua itu hanya halusinasi akibat duka. Namun kejadian demi kejadian membuatnya semakin yakin ada yang tidak wajar. Suatu malam, ia terbangun dan melihat bayangan hitam duduk di kursi goyang peninggalan ibunya. Kursi itu bergoyang pelan meski tidak ada angin. Ratna ingin berteriak, tetapi lidahnya keluh. Hanya bulu kuduknya yang berdiri kaku. Semakin lama, beban itu terasa berat. Ratna merasa seperti dikurung. Ia mencoba keluar rumah, tetapi entah mengapa langkahnya selalu berat seolah ada sesuatu yang menahannya. Bahkan saat ia berniat menginap di rumah temannya di desa sebelah, tubuhnya mendetak panas tinggi dan sesak napas, hingga akhirnya ia terpaksa kembali pulang. Aneh, begitu masuk ke rumah, panasnya menghilang. "Apakah ini kutukan ibu?" bisik Ratna dalam hati. Warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka percaya Surti meninggalkan warisan ilmu hitam yang kini melekat pada Ratna. Beberapa orang bahkan menuduh Ratna sebagai penyebab sawah di sekitar rumahnya sering gagal panen. Padahal hujan melimpah. Ratna semakin terpojok, semakin merasa sendiri. Suatu sore, Ratna nekat membongkar lemari tua ibunya. Di balik tumpukan kain lusuh, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci rapat, namun Ratna berhasil membukanya dengan kunci yang tergantung di leher ibunya saat pemakaman. Di dalam kotak, terdapat benda-benda aneh, seikat rambut yang sudah menghitam kaku, pecahan cermin kecil berlumur bercak remah, dan secari kertas bertuliskan huruf-huruf yang tak bisa ia pahami. Aroma anyir menyengat begitu kotak itu dibuka, membuat Ratna mual. Malamnya mimpi buruk datang. Ratna melihat ibunya berdiri di tengah hutan. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam. "Kau janji tidak akan tinggalkan rumah ini. Kalau kau langgar, kau akan mati dengan cara yang sama seperti ibu." Ratna terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia masih bisa mendengar bisikan itu bergema di telinganya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam.
Lampu sering padam sendiri, pintu terbuka tanpa sebab, dan bayangan ibunya sering terlihat sekilas di sudut rumah. Ratna benar-benar merasa terjebak dalam rumah kutukan itu. Sampai suatu hari, Ratna tak tahan lagi. Ia memberanikan diri keluar rumah, meninggalkan semua peninggalan ibunya. Ia berjalan cepat menuju jalan utama desa. Namun baru beberapa puluh meter, tubuhnya mendadak lemas. Pandangan matanya berkunang-kunang. Telinganya berdengung lalu ia jatuh tersungkur. Sebelum pingsan, ia melihat sekilas sosok ibunya berdiri di tepi jalan, tersenyum dingin. Ratna tersadar di dalam rumah lagi, terbaring di ranjang ibunya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengingat bagaimana bisa kembali ke sana. Yang ia tahu, mulai malam itu, ia tidak lagi hanya mendengar suara ibunya, tapi juga merasakan sentuhannya. Malam semakin pekat, hujan turun deras, petir menyambar, dan rumah tua peninggalan Surti terasa semakin dingin. Ratna berbaring di ranjang ibunya. Tubuhnya gemetar bukan karena kedinginan, melainkan karena ia bisa merasakan sesuatu menyentuh kulitnya. Sentuhan itu dingin, lembab, dan kasar, seolah tangan yang sudah lama membusuk. Malam semakin pekat, hujan turun deras, petir menyambar, dan rumah tua peninggalan Surti terasa semakin dingin. Ratna berbaring di ranjang ibunya, tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, melainkan karena ia bisa merasakan sesuatu menyentuh kulitnya. Sentuhan itu dingin, lembab, dan kasar, seolah tangan yang sudah lama membusuk. "Ratna!" Suara itu berbisik lirih, sangat dekat, tepat di telinganya. Ratna spontan menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun, ketika ia kembali memejamkan mata, ia merasakan sesuatu menarik rambutnya dengan keras. Ratna menjerit dan bangkit. Napasnya terengah-engah, rambutnya kusut seakan baru saja ditarik paksa. Sejak malam itu, keanehan semakin menjadi. Semua cermin di rumahnya mulai menampilkan bayangan berbeda. Saat Ratna berdiri di depan kaca kamar, yang ia lihat bukan dirinya, melainkan wajah ibunya, pucat, penuh urat hitam, dan mulutnya terus bergerak mengulang kalimat, "Jangan tinggalkan rumah ini." Ketika Ratna mencoba memecahkan cermin, pecahannya justru bergerak sendiri, meluncur ke arah wajahnya hingga melukai pipinya. Darah segar menetes di lantai. Dan anehnya, noda darah itu membentuk tulisan samar, "Janji." Ratna mulai kehilangan akal sehat. Tidurnya selalu disiksa mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di kuburan, melihat mayat-mayat bangkit, lalu ibunya muncul dari dalam tanah dengan tubuh berlumuran tanah basah. "Aku sudah menunggu. Kau tak bisa pergi, Ratna. Kau adalah bagian dari diriku." Ketika terbangun, tubuh Ratna sering penuh lumpur meski ia tak pernah keluar rumah. Pakaian tidurnya kotor dan bau anyir tanah makam menyengat di sekujur tubuhnya. Beberapa warga desa yang nekat datang untuk menengok justru ketakutan. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan tua duduk di ruang tamu, meski Ratna sendiri sedang berada di dapur. Ada pula yang pingsan setelah melihat sosok Surti melintas di belakang Ratna dengan wajah hancur, mata kosong, dan tangan yang panjang menjulur hingga ke lantai. Sejak itu, orang-orang tak ada lagi yang berani mendekati rumah Ratna. Ia benar-benar terisolasi. Suatu malam, Ratna mendengar suara langkah kaki dari loteng rumah. Ia membawa lampu minyak dan naik perlahan. Tangga kayu berderit dan udara terasa semakin pengap. Begitu ia membuka pintu loteng, aroma busuk menyambut. Di sudut loteng, Ratna melihat sebuah kain kafan kusam yang terledak. Namun saat ia dekati, kain itu tiba-tiba bergerak, menggeliat seperti ada sesuatu di dalamnya. Ratna menahan napas, tangannya gemetar memegang lampu. Kain itu perlahan terbuka, menampakkan wajah ibunya yang setengah membusuk. Matanya melotot,
dan mulutnya penuh belatung. Ratna menjerit, lampu minyak terlepas dari tangannya dan hampir membakar lantai kayu. Namun ketika ia menoleh lagi, kain kafan itu sudah menghilang, hanya menyisakan bau anyir menusuk hidung. Sejak kejadian itu, Ratna mulai dihantui bukan hanya oleh sosok ibunya, tapi juga oleh bayangan dirinya sendiri. Setiap malam, ia melihat sosok kembarannya, Ratna lain dengan wajah pucat dan mata hitam pekat, duduk di kursi goyang ibunya. Sosok itu hanya tersenyum, mengayun kursi pelan sambil berbisik, "Cepatlah ikut kami, kau sudah setengah mati, Ratna." Ratna semakin ketakutan hingga akhirnya ia mencoba meminta bantuan seorang kiai dari desa seberang. Malam itu, kiai bernama Pak Mursid datang dengan membawa kitab dan air doa. Begitu masuk rumah, wajahnya langsung berubah pucat. "Astagfirullah, aura rumah ini berat sekali," gumamnya. Ia mulai membaca doa, namun tiba-tiba lampu padam, gelap gulita menyelimuti rumah. Dari arah dapur terdengar suara pintu dibanting keras, disusul suara kursi bergeser sendiri. Pak Mursid terus melantunkan ayat suci dengan suara lantang, namun mendadak tubuhnya terhuyung. Lehernya dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ratna panik, berusaha menolong namun justru tubuhnya sendiri terpental ke dinding. Dalam kegelapan, Ratna bisa melihat samar bayangan ibunya berdiri di belakang Pak Mursid, mendorongnya dengan kekuatan yang bukan manusia. Dengan susah payah, Pak Mursid berhasil keluar dari rumah. Wajahnya pucat, keringat deras, dan ia menatap Ratna dengan sorot penuh ngeri. Anak ini bukan lagi sendirian. Arwah ibunya sudah menyatu dengannya. Ini lebih dari sekedar gangguan. Ini kutukan darah. Malam itu, Ratna menangis histeris. Ia sadar bahwa apapun yang ia lakukan, ia tidak akan bisa bebas begitu saja. Kutukan ibunya melekat pada dirinya, menjerat jiwa dan raganya. Dan tepat saat tangisnya mereda, terdengar suara lembut dari balik kegelapan kamar. "Anakku, kau milikku, sampai mati pun kau tak akan bebas." Sosok Surti perlahan muncul dari bayangan dinding, merangkak mendekati Ratna dengan tubuh kaku dan wajah hancur. Matanya menatap tajam, penuh kebencian sekaligus kasih sayang yang mengerikan. Ratna menjerit, namun suaranya seperti tak pernah terdengar keluar rumah itu. Hari-hari setelah kedatangan Pak Mursid membuat Ratna semakin kacau. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi melihat wajahnya sendiri di cermin. Yang terlihat hanyalah sosok ibunya dengan senyum mengerikan. Bahkan, kadang cermin memperlihatkan Ratna sedang membusuk. Kulitnya mengelupas seolah ia sudah lama dikubur. Ratna mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Terkadang tangannya bergerak sendiri, menuliskan kata-kata asing di dinding dengan arang. Malam-malam ia terbangun sambil memegang pisau dapur, berdiri di depan ranjang ibunya meski ranjang itu sudah kosong. Suatu malam, Ratna tersadar berada di luar rumah. Kakinya penuh lumpur, pakaian tidurnya basah kuyup. Ia berdiri di tengah kuburan desa, tepat di atas makam ibunya. Entah bagaimana ia bisa sampai ke sana. Di sekelilingnya puluhan lilin menyala sendiri, menyorot bayangan tubuh ibunya yang setengah terangkat dari tanah. "Ratna!" Suara itu bergema, dalam dan berat. "Kau harus meneruskan apa yang ibu tinggalkan. Kau darah dagingku, jangan pernah melawan." Tanah di makam bergetar, belatung dan cacing bermunculan dari sela-sela nisan. Ratna menjerit, mencoba kabur, namun tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menatap ketika tangan ibunya yang berlumur tanah meraih pergelangan kakinya. Sentuhan itu begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Saat Ratna terbangun, ia sudah kembali ke rumah. Namun, ada noda tanah basah menempel di kakinya membuktikan bahwa semua itu bukan sekadar mimpi.
Sejak kejadian itu, Ratna tak lagi hanya diganggu, ia dirasuki. Ada saat-saat ketika ia tak ingat apapun, tapi orang-orang desa mengaku melihatnya berjalan di malam hari dengan mata kosong, rambut tergerai sambil berbisik-bisik dengan bahasa yang tak dimengerti. Salah seorang tetangga yang nekat mengintip bercerita, "Aku lihat Ratna berdiri di halaman rumahnya tengah malam. Ia menyalakan lilin, lalu menggigit jari sendiri sampai berdarah. Dengan darah itu, ia menulisi lantai rumah, bentuknya lingkaran aneh. Dan di belakangnya ada bayangan ibunya yang ikut tertawa." Suasana rumah semakin penuh teror. Bau busuk semakin kuat, seperti daging membusuk bercampur tanah kuburan. Tikus-tikus mati ditemukan di sudut ruangan, padahal tak ada racun. Kadang terdengar suara bayi menangis dari kamar ibu, padahal tak ada siapapun di sana. Suatu malam, Ratna mencoba menyalakan lampu kamar. Namun yang terlihat di dinding bukan bayangannya, melainkan bayangan ibunya. Bayangan itu terus mendekat meski tubuh Ratna tidak bergerak. Hingga akhirnya bayangan itu menempel pada tubuh Ratna. Dan sejak saat itu, ia merasa tubuhnya bukan miliknya. Ketakutan mencapai puncak ketika Ratna menemukan dirinya berlumuran darah di dapur. Di lantai tergeletak ayam-ayam tetangga yang sudah mati dengan leher terpotong. Ia tak ingat pernah melakukannya, tapi pisau di tangannya penuh darah segar. Tangannya bergetar, namun terdengar suara ibunya dari dalam kepalanya. "Bagus, Nak. Darah adalah pengikat. Kau sedang belajar. Kau akan semakin kuat, sama seperti ibu." Ratna menjerit, melempar pisau itu. Namun tangannya gemetar hebat, seolah tubuhnya benar-benar dikuasai sesuatu. Keesokan harinya, beberapa warga datang menuduh Ratna sebagai penyebab hewan ternak mereka mati. Mereka berteriak-teriak di depan rumahnya. Ratna mencoba menjelaskan, tapi mendadak tubuhnya kaku. Mulutnya bergerak sendiri mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya. "Jika kalian berani melawan darahku, maka tanah ini akan menelan kalian semua." Warga terdiam ketakutan, lalu berlarian pergi. Ratna jatuh tersungkur setelahnya. Nafasnya memburu. Ia sadar bahwa suara tadi adalah suara ibunya yang keluar dari mulutnya sendiri. Malam berikutnya, Pak Mursyid datang kembali dengan beberapa santri. Mereka membawa kitab dan air doa, berniat mengusir arwah Surti. Saat doa dimulai, rumah itu bergetar. Piring-piring berterbangan, pintu terbanting, dan suara tertawa perempuan menggema di seluruh ruangan. Ratna meraung kesakitan, tubuhnya melengkung tak wajar, matanya hitam seluruhnya. Suara berat keluar dari mulutnya. "Kalian tak bisa mengambil anakku. Ia darahku, ia milikku." Para santri mencoba menahan Ratna, tapi kekuatannya begitu besar. Ia melempar salah satu santri hingga menghantam dinding. Pak Mursyid terus membaca doa dengan suara lantang, hingga tiba-tiba Ratna terdiam. Dari matanya mengalir darah segar, lalu ia tersenyum lebar. "Aku sudah terlalu dalam di dalam tubuhnya. Kalian teruskan, anak ini akan mati bersama denganku." Pak Mursyid terhenti, wajahnya pucat pasi. Ia sadar kutukan ini bukan sekedar arwah gentayangan, tapi warisan darah, ikatan yang mustahil diputus dengan mudah. Malam itu, para santri akhirnya mundur. Mereka meninggalkan Ratna yang terkapar di lantai, tubuhnya dingin dan pucat. Sebelum pergi, Pak Mursyid berbisik lirih kepada salah satu tetua desa. "Kalau tidak ada jalan lain, mungkin hanya api yang bisa memutuskan ikatan itu. Tapi, apakah kalian tega membakar anak itu hidup-hidup?" Ucapan itu membuat bulu kudut siapapun yang mendengarnya berdiri. Ratna kini semakin tenggelam. Ia tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Suara ibunya selalu membisikkan satu hal, "Bersatulah denganku, Nak. Kalau kau melawan, kau akan mati perlahan. Tapi kalau kau menyerah, kita akan abadi
bersama dalam darah. Ratna menutup telinganya, menjerit sekuat tenaga. Tapi suara itu tak pernah hilang. Bahkan kini setiap bayangannya di dinding, di air, bahkan di mata orang lain selalu menampilkan wajah ibunya. Kutukan itu benar-benar telah melekat. Malam itu, langit pekat tanpa bulan. Angin berdesir membawa aroma tanah basah, bercampur bau anyir yang semakin kuat dari rumah Ratna. Di dalam, Ratna duduk di lantai ruang tamu. Tubuhnya lunglai, rambut acak-acakan, dan matanya sayu. Di sekelilingnya, lilin-lilin menyala sendiri, membentuk lingkaran. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya. Kadang ia merasa masih Ratna, tapi lebih sering ia mendengar suara ibunya menguasai tubuhnya. "Sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi kita akan menyatu sepenuhnya," bisik Surti dari dalam kepalanya. Ratna menangis. "Ibu, lepaskan aku. Aku tidak mau hidup seperti ini." Namun suaranya hanya disambut tawa panjang yang menggema di setiap sudut rumah. Desa sudah resah, hewan-hewan ternak mati, sawah mengering, bahkan beberapa warga sakit mendadak setelah melintas di depan rumah Ratna. Akhirnya, para tetua desa memutuskan sesuatu yang kejam. Rumah itu harus dimusnahkan. Pak Mursid mencoba menahan keputusan itu, tapi tekad warga sudah bulat. "Kalau kita biarkan, bukan hanya desa ini yang hancur, tapi mungkin Ratna sendiri akan membawa kutukan itu keluar," ujar salah satu tetua dengan wajah pucat. Malam itu, mereka datang beramai-ramai membawa obor dan minyak tanah. Namun begitu mendekati rumah, langkah mereka terhenti. Dari dalam terdengar suara Ratna bercampur suara ibunya, bersahutan seperti dua orang berbicara dari satu mulut. "Kalian ingin membakar darahku? Silakan coba, tapi tanah ini akan menelan kalian semua." Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan di sana berdiri Ratna. Wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya, dan senyum ibunya terpatri di bibirnya. Pak Mursid maju, menggenggam kitab dengan tangan gemetar. "Ratna, lawan ibumu. Kau masih punya pilihan." Ratna terdiam. Namun perlahan, tangannya terangkat, memegang kepala berteriak kesakitan. Dari mulutnya terdengar dua suara sekaligus, Ratna yang merintih dan Surti yang tertawa. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi tak wajar, tulang punggung berderak seakan hampir patah. Para warga mundur ketakutan. Lilin-lilin di dalam rumah berkobar semakin besar, menyulut tirai dan perabotan kayu. Api mulai menjilat dinding. Di tengah kobaran api, Ratna berlutut, tubuhnya gemetar. "Pak, tolong aku tidak kuat." Namun suara lain menyusul. "Dia milikku. Jika kalian membakarnya, dia mati bersamaku. Kalian takkan pernah bisa memisahkan kami." Pak Mursid menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, hanya kau yang bisa memilih. Apakah kau ingin hidup sebagai dirimu sendiri atau mati sebagai bayangan ibumu?" Ratna menangis, air matanya bercampur darah. Di kepalanya suara ibunya berteriak, "Jangan berani melawan aku, Ratna. Ingat janjimu." Dengan sisa tenaga, Ratna meraih obor yang dibawa salah satu warga. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah kursi goyang peninggalan ibunya. Kursi yang kini bergerak sendiri di tengah api. "Ibu, aku mencintaimu. Tapi aku bukan milikmu." Ratna menjatuhkan obor itu tepat ke arah kursi. Api membesar,
melahap seluruh rumah. Teriakan mengerikan terdengar. Suara Surti meraung dari dalam kobaran api. Wajahnya muncul sekilas di balik asap. Kulitnya terbakar, matanya melotot penuh amarah. "Ratna!" Di dalam, Ratna teronta di dalam rumah yang terbakar. Pak Mursid dan warga mencoba masuk menolong, tapi kekuatan gaib menahan mereka. Pintu tertutup rapat, seolah rumah itu menolak siapapun masuk. Di dalam, Ratna tertenyum meski tubuhnya mulai dilalap api. "Lebih baik aku mati daripada hidup dalam kutukanmu, Bu." Rumah itu akhirnya runtuh, ditelan api bersama jeritan panjang yang menggema hingga jauh ke hutan. Warga hanya bisa menatap, sebagian menangis, sebagian gemetar. Keesokan paginya, yang tersisa hanyalah abu dan arang hitam. Tak ada jasad Ratna, tak ada tanda kehidupan, seolah rumah itu menelan semuanya. Namun di antara puing, Pak Mursid menemukan sesuatu, yaitu sebuah kotak kayu kecil, hangus terbakar separuh, tapi masih utuh. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada secarik kertas gosong dengan tulisan samar. "Kutukan ini tidak berakhir dengan darah, tapi akan lahir kembali dalam janji." Sejak hari itu desa kembali tenang. Sawah menghijau, ternak sehat, dan orang-orang mulai berani melintas di bekas rumah Surti. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara kursi goyang berderit dari arah puing. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan seorang perempuan muda dengan rambut panjang duduk di sana. Tak jelas apakah itu Ratna yang terjebak atau Surti yang kembali. Dan bisikan itu masih terdengar samar oleh siapapun yang nekat mendekat. "Jangan pernah tinggalkan rumah ini." Begitulah akhir dari kisah kutukan dari ibu. Sebuah janji yang diucapkan di ambang kematian berubah menjadi jerat yang tak bisa dilepaskan. Ratna telah memilih membakar dirinya bersama kutukan itu. Tapi, apakah benar semuanya sudah berakhir? Ataukah suara kursi goyang yang masih terdengar di malam hari hanyalah pertanda bahwa kutukan itu masih ada, menunggu korban berikutnya? Ingatlah, jangan pernah meremehkan kata-kata terakhir seorang ibu, karena bisa jadi itu bukan sekadar pesan, melainkan kutukan yang abadi. Terima kasih sudah menonton cerita horor ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ABDN Story agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam kalian tenang, kalau bisa.